Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Berjumpa lagi bersama Kak Asri dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 2 MI. Masih pada semangat mengikuti pelajaran? Wah, keren! Adik-adik udah gak sabar ya mau belajar hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar bersama mengenai hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memudahkan kegiatan belajar kita. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, setelah berdoa, mari kita mulai pelajaran hari ini. Coba perhatikan gambar yang ada di samping. Adik-adik, tahu tidak gambar apa ya itu? Siapa yang menebak gambar sedang mengaji? Betul sekali. Itu adalah gambar seorang anak sedang mengaji atau membaca Al-Quran bersama kedua orang tuanya. Kakak mau tanya nih, Al-Quran itu apa sih? Ada yang tahu? Iya, jadi Al-Quran itu merupakan kitab sucinya umat muslim. Pengertian Al-Quran itu sendiri adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril. Al-Quran itu tertulis di dalam mushaf-mushaf yang disampaikan kepada kita secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Sebagai kitab suci umat Islam, tentunya kita wajib untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Rasul telah menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang artinya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Adik-adik sudah hafal belum hadis yang tadi? Mari kita coba hafalkan bersama sekali lagi ya. Kakak bacakan terlebih dahulu, kemudian nanti adik-adik tirukan, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sudah hafal belum adik-adik? Semangat ya untuk menghafalkan. Nah, adik-adik, setelah tadi kita menghafalkan hadisnya, kita juga perlu tahu isi kandungan dari hadis tersebut. Nah, dalam hadis tersebut terdapat dua amalan penting. Yang pertama, belajar Al-Quran, dan yang kedua, mengajarkan Al-Quran. Belajar Al-Quran berarti belajar membaca, menulis, mengartikan, memahami, dan menghafalkan Al-Quran. Sedangkan mengajarkan Al-Quran berarti mengajarkan cara membaca, cara menulis, cara mengartikan, cara memahami, dan cara menghafal Al-Quran kepada orang lain. Lalu, mengapa ya dua amalan ini tadi penting? Jawabannya adalah karena Al-Quran berisi petunjuk hidup manusia agar bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Nah, untuk mendapatkan petunjuk tersebut, maka Al-Quran harus dipelajari. Selain itu, keistimewaan Al-Quran lainnya adalah diberikan pahala bagi yang membacanya, karena membaca Al-Quran termasuk ibadah. Nah, pahala setiap huruf dalam Al-Quran akan dihitung 10 kebaikan.
Wah, sangat banyak ya adik-adik. Oleh karena itu, kita harus rajin membaca Al-Quran. Adik-adik, apa sih manfaat mempelajari Al-Quran itu? Nah, kakak kasih tahu ya. Jadi yang pertama, kita akan mendapat pahala dan kebaikan. Yang kedua, memberikan derajat dan wibawa. Yang ketiga, memberikan syafaat pada hari kiamat. Yang keempat, membuat seseorang berperilaku mulia. Yang kelima, membuat hati lebih damai dan tenang. Serta yang keenam, sebagai penyembuh penyakit pada tubuh. Adik-adik, kita tidak hanya diwajibkan untuk membaca Al-Quran saja, tetapi kita juga harus mengamalkan isi dari Al-Quran. Karena Al-Quran mengandung perintah dan larangan. Kita harus senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Oke adik-adik? Adik-adik, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kesimpulannya, sebagai seorang muslim yang beriman, kita tidak boleh malas membaca Al-Quran karena banyak sekali loh manfaat yang kita dapatkan. Selain itu, kita juga harus senantiasa semangat dalam belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sekian dari kakak, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kakak tutup, marilah kita semua akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.